Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang dengan Bapak Alvino Kiandia merupakan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, dan kita masih berbincang terkait juga dengan rencana Bursa Efek Indonesia untuk menerbitkan produk derivatif. Pak Alvino, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah menjelaskan apa itu indeks LQ45 future, kemudian juga bagaimana underlying-nya berada di posisi mana untuk LQ45 begitu. Untuk menarik minat bagi para investor untuk masuk ke dalam produk derivatif ini, tentu kita akan coba juga ini mengetahui apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari produk ini, Pak Alvino. Baik, jadi keunggulannya atau kelebihannya satu adalah leverage. Leverage artinya diberikan leverage 25 kali, kurang lebih initial margin deposit yang perlu disiapkan oleh investor itu adalah 4%. 4% dari total nilai kontrak. Jadi katakanlah kontraknya itu let's say 400 juta rupiah. Itu multiplier adalah 500.000. Jadi satu kontrak itu multiplier untuk indeks LQ45 future itu 500.000. Nah, taruhlah harga indeksnya itu LQ45 800. Maka satu kontrak itu butuh 400 juta. Tapi kita cukup setor 4%-nya saja. Nah, itu satu leverage. Kedua, keunggulan kedua tentunya adalah tuh dua arah position. Artinya apa? Satu investor bisa lakukan dua arah. Kalau prediksi indeks akan naik, dia lakukan long position. Tapi kalau dia prediksi indeks akan turun, dia lakukan short position. Yang mana tidak mungkin dia dapatkan di spot market. Karena di spot market tidak boleh short selling. Di sini kita bisa lakukan short selling. Jadi kita bisa antisipasi. Nah, ini merupakan satu pilihan yang sangat menarik bagi para investor. Ketiga, keunggulan daripada derivatif indeks LQ45 future ini adalah tentunya adalah itu sebagai hedging atau lindung nilai. Contoh lindung nilai itu yang sangat bermanfaat bagi misalnya contoh ada satu dana pensiun atau kita katakan dana pensiun yang dia tidak ada policy cut loss atau dia tidak mau mengalami cut loss pada saat market turun. Dia punya posisi let's say ETF 45. 45 saham, underlying saham ETF 45. Sejumlah dia punya 4 miliar rupiah. Dia tahu bahwa market akan turun karena global pada turun. Kalau dia lakukan penjualan maka dia akan cut loss, right? Nah, tapi mereka tahu persis bahwa penurunan itu hanya sesaat, temporary. Untuk menghedging dia punya nilai 4 miliar supaya tidak tergerus nilai portfolio, dia lakukan hedging short di LQ45 future. LQ45, kenapa? LQ45 indeks pasti turun karena dia udah prediksi dan global sudah turun dan terbukti turun. Contoh kemarin turun 2%. Turun 2% dia akan dapat keuntungan 2% daripada yang dia lakukan short. Sedangkan di sahamnya tetap utuh sekian, dia secara nilai to market rugi 2%, tapi ke cover dengan keuntungan 2% di LQ45 future. Inilah lindung nilai yang sangat bermanfaat yang kita harus memberikan edukasi sosialisasi pemahaman kepada seluruh investor bahwa inilah produk yang tepat untuk melakukan hedging nilai dan dia tidak perlu short sell. Artinya bagi market kita bursa juga akan menahan laju penurunan daripada indeks. Kenapa? Kalau tidak ada sarana ini, investor akan jual ataupun ada yang kena force sell di spot market, otomatis indeks akan cenderung turun. Tapi dengan ada sarana hedging sini, dia tidak perlu jual di dia punya saham di spot, tapi dia jual di short sell di dia punya indeks future-nya. Jadi harusnya ada manfaat juga di bursa efek kita, indeks khususnya. Ini tampaknya cukup menarik. Sangat ini menarik. keuntungan-keuntungan yang bisa diperhatikan oleh para investor. Tapi saya juga mau sampaikan resikonya. Resiko maksudnya resiko bukan semua investasi pasti ada resiko. Tapi yang paling utama tugas dari SRO itu adalah memberikan edukasi mengenai resiko. Resiko utama di sini adalah itu highly leverage, seperti margin. Seperti sekarang pun di produk spot market di saham ada margin. Yang paling utama adalah kita harus ketahui kita punya limit. Sebenarnya dengan adanya leverage ini untuk yang indeks LQ45 future, kita misalnya contoh katakan punya 100 juta. Tapi saya untuk melakukan satu kontrak saya cukup keluarkan 16 juta. Berarti saya sebenarnya masih punya sisa cash. Nah, di sini sisa cash untuk menjaga apa? Top up. Kalau kena margin call, maka saya akan top up dengan dana itu. Karena kita nggak butuh, kalau yang di spot kan you harus keluarkan 400 juta langsung. Uang habis, pakai minjem kredit, betul kan ya, margin. Tapi dengan LQ45 saya nggak usah keluarin 400 juta, cukup 4%, 16 juta. Berarti saya masih sisa uang yang sangat banyak untuk menjaga. Kalau indeks turn around atau turun, saya bisa top up. Karena kan market kita nggak bisa prediksi naik apa turun. Tapi kita bisa lakukan balancing atau short
Kalau kita ambil posisi long salah arah, kita bisa buka satu posisi open position short. Nah, Baik. itu adalah untuk hedging juga yang di market yang sama, indeks LQ45. Ya, di luar dari kondisi teknis tersebut, Pak Alvino, Anda tadi sudah katakan ini berjangka ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan begitu. Ini bebas para investor untuk memilih. Betul. Dan ini adalah tuh standar internasional. Jadi kita sudah mengikuti common practice di internasional. Nah, itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan kode sahamnya pun sama. Jadi kode pertama kan LQ45, ada F6. F itu untuk Januari, misalnya itu untuk 1 bulan. Nah, 6 itu adalah tahun 2016. Jadi ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Artinya apa? Jadi kalau misalnya ada investor pasif, kita katakan pasif lah, masuk satu posisi untuk 1 bulan, let's say tanggal 1 Januari, kita let's say 1 Januari, maka indeks tersebut produk yang dia lakukan long position akan jatuh tempo otomatis di tanggal 31. Jadi pada saat tanggal 31, kalau market whatever reason naik, ya kan, mau apa istilah January efek atau apa, dia tanpa ngapa-ngapain otomatis akan dihitung mark to market di saat penutupan jam 4 tanggal 31. Maka dia akan dapat selisih dan langsung posisi itu ditutup oleh ke P. Nah, itu otomatis square. Otomatis begitu. Jadi karena waktu kita lakukan long pasti ada posisi short. Jadi saat itu pasti selalu ada square. Ada. Nah, kedua lagi sebenarnya yang kita katakan dengan adanya kontrak 1, 2, 3 bulan, tapi investor punya leluasa bisa lakukan manuver jual maupun beli di tengah-tengah dalam 1 bulan tersebut. Jadi dia perlu tunggu sampai jatuh tempo. Tidak, kita bisa lihat kalau memang kita sudah dapatkan keuntungan, silakan liquidate posisi kita, short posisi kita, atau sebaliknya kita lakukan short, market turun, kita sudah mendapatkan, kita close kita punya position. Ya, ini kan berjangka ini Pak Alvino, 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Jika salah satu contoh kasusnya, contohnya saya ingin masuk dalam waktu 1 bulan saja begitu, setelah melaksanakan sesuai dengan prosedur, kemudian pas ketika tanggal 30 atau 31 saya keluar begitu. Nah, untuk ingin melanjutkan kembali, prosedurnya masih tetap sama? Sama persis, dan itu kan karena jadi tiap bulan tuh selalu ada produk tersebut yang belum jatuh tempo. Jadi kan ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi hampir tiap bulan selalu ada yang produk tersebut masih available di market. Jadi begitu close satu position, bisa masuk position yang kedua, yang masuk misalnya contoh Februari masih ada satu produk ini yang kontrak untuk bulan kedua, kan belum jatuh tempo, jadi bisa masuk di market. Mau yang masuk bulan ketiga, bulan Maret pun tetap masih ada satu yang belum jatuh tempo. Jadi bisa terus continue lakukan ke tiap bulan, karena kita akan keluarkan seri-seri baru setiap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi tiap bulan selalu ada, selalu ada. Dan yang paling utama adalah liquidity provider. Jadi kita akan atur juga tentunya, kita harapin ada liquidity provider. Kenapa kita butuhkan liquidity provider? Agar di market selalu ada bid dan offernya. Jadi tugas liquidity provider itu adalah tuh mengisi quotation, baik penawaran beli maupun permintaan beli maupun penawaran jual, agar investor nyaman bahwa setiap saat dia mau liquidate, dia punya posisi ada yang tampung. Nah, itulah tugas liquidity provider. Ya, Pak Alvino, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita masih punya 1 segmen lagi, dan di segmen terakhir nanti kita akan membahas terkait juga dengan prosedur ini bagi para investor yang ingin masuk, apakah harus punya akun terlebih dahulu atau seperti apa, kemudian kepada anggota bursa mana ini mereka ingin masuk, supaya tidak jadi untuk menghindari adanya investasi bodong juga ini, Pak Alvino. Nanti kita akan lanjutkan lagi, dan pemirsa telah bersama kami akan segera kembali usai pariwara berikut.